Dan hukum celaan itu, hukum celaan nggak bisa bebas kita darinya. Nggak ada orang bebas dari celaan. Demi Allah saya katakan, tidak ada manusia yang bebas dari celaan. Jangankan manusia, bayangkan Allah dicela oleh orang yang kafir, malaikat dicela, Rasul dicela, Nabi dicela, sahabat dicela, tabi'in dicela, ulama dicela. Anda Tuhan bukan, malaikat bukan, Rasul bukan, Nabi bukan, sahabat bukan, tabi'in bukan, ulama juga bukan, nggak pengen dicela. Anda siapa? Makanya hati-hati kalau antum belajar, rajin ikut pengajian, rajin membawa antum untuk ibadah, tapi dalam saat yang bersamaan senang membuat antum mencela orang, senang menjadikan Anda berselisih, itu mesti hati-hati, karena boleh jadi masuk dalam golongan ini. Apalagi mengarahkan Anda pada tindakan ekstrim. Kamu kemarin banyak dosa, tobat. Kalau pengen banyak pahala, jihad sekalian, tuh ledakan kedubes anu. Hati-hati dengan yang begitu. Hati-hati, tinggalkan seketika karena menyalahi hadis Nabi. Kata Nabi, tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Kalau ada yang seperti itu sifatnya, maka diambil pahala kebaikannya, ditimpakan dan diberikan, ditransferkan kepada orang dizalimi tadi. Misal, ada orang selesai sholat, maaf, tiba-tiba salah sholat, membicarakan orang lain dalam konteks gibah, nggak tanggung-tanggung yang dibicarakan imamnya. Saya tak imam naik tadi, si pulen pantes dengunah suaranya. Itu dia selesai sholat, pahalanya ditransferkan kepada imamnya sekalian, seketika. Makanya kalau Anda sedang dicela orang, nggak usah marah, Pak. Itu tandanya ada transfer pahala yang diberikan kepada Anda. Dan hukum celaan itu, hukum celaan nggak bisa bebas kita darinya. Nggak ada orang bebas dari celaan. Demi Allah saya katakan, tidak ada manusia yang bebas dari celaan. Jangankan manusia, bayangkan Allah dicela oleh orang yang kafir, malaikat dicela, Rasul dicela, Nabi dicela, sahabat dicela, tabi'in dicela, ulama dicela. Anda Tuhan bukan, malaikat bukan, Rasul bukan, Nabi bukan, sahabat bukan, tabi'in bukan, ulama juga bukan, nggak pengen dicela. Anda siapa? Kalau kita orang baik, pasti akan dicela oleh orang yang tidak baik. Kalau kita orang yang kurang baik, akan dicela oleh orang baik. Tapi rumusnya itu luar biasa. Apa rumusnya? Kalau celaan dibaca dengan bab iman, indah semuanya. Kalau ada yang mencela Anda orang yang kurang baik, sebetulnya bukan celaan. Rumusnya dalam kaidah akhlak, sebetulnya pengakuan dari Allah yang dititipkan lewat lisan pencela itu bahwa Anda telah menjadi orang baik. Misal, nama Anda Asep. Tadinya senang kumpul-kumpul nggak jelas, tiba-tiba rajin ke multazam, kajian, sholat. Dirubah namanya Soleh misalnya. Oh, ahli surga, gitu. Lewat kan? Itu nggak usah marah. Itu sebetulnya bukan celaan. Dalam bab akhlak itu sesungguhnya pengakuan yang ditetapkan oleh Allah melalui lisan orang tadi bahwa Anda telah berubah menjadi baik. Makanya kalau ada yang celak pada kebaikan, jangan dibalas. Oh, panitia surga lewat, panitia surga lewat, gak usah dibalas. Cukup sampaikan, maaf saya cuman humas, gitu aja. Paham? Sebaliknya kalau ada yang mencela orang yang tidak baik, itu pertanda sayang Allah kepada Anda untuk menghentikan perbuatan tidak baik itu sehingga kembali kepada jalur yang benar. Jelas sampai sini? Baik, jadi mustahil kita tidak menghindari hal demikian, mustahil, pasti dapatkan. Karena itu kembalikan kepada babnya, orang yang kemudian maaf mengerjakan kebaikan saat bersamaan mengerjakan yang buruk maka ditransferkan pahalanya. Fa in faniyat hasanatu, kalau habis bekal kebaikannya, maka diambil keburukan dari orang tadi, faturiha finnar, dilemparkan langsung ke neraka. Maaf ya, maaf. Bekal sholat sudah nggak ada, puasa sudah habis, zakat sudah menutup dosa. Tinggal tersisa itu pun keburukan, dosa fitnah belum ditutup. Maka diambillah dosa orang di fitnah itu ditimpakan kepada yang memfitnah dan dilemparkan pemfitnah itu ke dalam neraka. Selesai.